Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga, yaitu pada kesempatan pembelajaran akidah akhlak yang membahas tentang etika bergaul. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung saja kita akan memasuki pembahasan kita, yaitu etika bergaul. Pengertian etika bergaul: etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah artinya berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Islam mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik, seperti etika berjalan. Islam mengajarkan kerendahan hati ketika berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun dari orang-orang jahil. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah SWT berfirman lagi, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya, pembahasan tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua, yaitu yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Yang keenam, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Yang ketujuh, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Yang kedelapan, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Etika bergaul dengan teman sebaya. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. Yang kedua, menutup aib teman. Yang ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kelima, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik. Yang ketujuh, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal. Yang kedelapan, menyapa ketika bertemu. Dan yang terakhir, menyukai teman dengan tulus. Jadi itu tadi etika bergaul dengan teman sebaya. Selanjutnya maksudnya etika bergaul dengan yang lebih muda. Yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Yang kedua, membimbing kepada arah kebaikan. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Yang keempat, memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Sedangkan dari segi gender, etika bergaul ada 2 macam, yaitu yang etika bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretika pada sesama
jenis maupun lawan jenis, yaitu yang pertama bersahabat karena Allah. Jadi ketika kita berteman dengan yang lawan jenis ataupun sesama jenis, kita harusnya berniatan untuk berteman itu karena Allah. Yang kedua yaitu menjaga aurat. Nah, ini penting sekali. Baik itu berteman dengan lawan jenis ataupun sesama jenis, aurat mesti harus tetap dijaga meskipun dengan sesama jenis. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ini agar terhindar dari perbuatan-perbuatan keji atau yang mengandung atau mengarah kepada keburukan-keburukan. Selanjutnya membahas tentang pentingnya etika bergaul. Seberapa pentingkah etika bergaul? Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan diperlakukan dalam bergaul. Etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Jadi kebanyakan orang itu berteman tapi tidak bisa memperhatikan etikanya berteman, maka dia akan menjadi semena-mena dengan temannya. Akhirnya dia juga yang kena imbasnya. Dengan perbuatan yang tidak beretikanya, dia bisa jadi digibah atau dipitnah atau digosipin sama tongkrongan temannya. Maka dari itu ketika kita berteman, hendaklah kita memperhatikan etika kita, etika berteman agar kita berteman dengan teman kita itu mempunyai hubungan yang baik sampai tua nanti. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu lainnya. Yang kedua, ada 3 macam etika pergaulan dari sisi umur lawan bicara, yaitu kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda. Sedangkan dari sisi gender ada 2 macam, yaitu kepada sesama manusia dan kepada lawan jenis. Etika bergaul ini sangat penting karena merupakan wujud dari keyakinan beragama Islam, baik dari perintah untuk membina persaudaraan, menjauhi perbuatan keji, dan menghindari permusuhan. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang sudah kita dengarkan dapat menjadi sesuatu yang baru untuk kehidupan kita yang lebih baik, yaitu untuk diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata atau salah berbicara, kakak mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan, dan terus belajar di rumah agar tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberi perlindungan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah juga. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.